Bismillah, mudah-mudahan makanan ayah enak. Pok, masak Yes, apa? Creamy bawny pasta with Creamy what? bawny pasta, Botai. botai pasta Botai. with parsnip and anchovies. With parsnip. Parsnipnya diapain? Parsnipnya dipotong kecil-kecil terus Oh, ini ya? ditumis sama anchovies. Aku sendiri tuh belum pernah ngolah parsnip digabungin sama anchovies. Tapi menurut aku dish yang dipilih Mpok Risma ini bakalan aman sih. Ya elah empok masa bikin pasta, itu mah simpel banget. Sulit gak, Bu Risma? Lumayan chef. Lumayan di mana? Kenapa? Soalnya saya baru coba ngerasain, pertama kali ngerasain sama pertama kali masak parsnip. Anchovy? Tahu dong. Anchovies tahu. Oke, Mpok. Ini hidangan simple ya, it's a pasta, which is very good. Ini cukup bagus. Anchovy bagus, berasa. Cuman di sini yang saya sayangkan itu parsnip. Ya. Parsnipnya karena dipotong sedemikian rupa, dia seperti rebung jatuhnya. Seharusnya dia diperlakukan seperti wortel. Ya. Bisa dipotong slant, di roast, nanti baru diaduk bareng dengan pasta dan sosnya. Oke, in terms of flavor, sebenarnya parsnipnya ini berasa very lightly. Dia nggak yang bisa dibilang tematik a parsnip dish, tapi emang berasa di situ ada parsnipnya. Buat saya hati-hati sama penggunaan krim di sini, karena dia justru men-tone down lagi rasanya parsnip. Saya cuma lagi-lagi menyayangkan dari segi bentuk. Mungkin kalau hidangan ini dibuat di sebuah rumah, di sebuah negara di mana parsnip itu ada di supermarket sebelah, harganya murah, banyak yang sisa, ya oke, ini jadi sebuah hidangan rumahan yang oke. Tapi berhubung di sini, apalagi parsnip itu sebuah ingredient yang sangat susah dicari, langka, dan banyak sebenarnya masih banyak penggemarnya, sebuah specialty item. Lagi-lagi alangkah lebih baiknya kalau dia terlihat. Sama untuk herbs, tadi saya juga udah ke station, udah mengingatkan anchovies sama krim itu dua-duanya satu umami, satu creamy, udah pasti dia jadinya heavy. Bisa ditambahkan herbs yang lain yang lebih banyak, di sini masih kurang. Saya sangat setuju dengan Chef Juna, Chef Pranata ya. Apakah ini hidangan dengan di langkah yang benar? Yes. Coba kalau misalnya kita bikin parsnip puree, terus pasta sudah matang, al dente-nya bagus, dimix dengan parsnip puree, ada potongan anchovy sedikit, anchovy oil, setelah itu ada roasted parsnip dipotong panjang, taruh di atas, kasih herbs, sage atau thyme, bakal jebol. Ya, thank you, Pok. Sisi. Dengar pendapat juri tentang masakan ayah, ya ayah sih berharap ayah nggak akan pulang. Untuk hidangan yang Mpok Risma, sebenarnya itu udah baik. Cuman satu kesalahannya, dicampur krim. Yang terakhir, Becca. Rasanya maju terakhir itu deg-degan banget karena aku takut komentarku bakalan lebih jelek dari dua lainnya.
Aku deg-degan banget waktu Becca dipanggil maju. Soalnya aku nggak tahu kira-kira dishnya Becca ini disukain juri atau enggak. Ini apa, Becca? Dill strawberry tart and dill strawberry panna cotta with chocolate sauce. With what? Chocolate sauce. Becca setiap restaurant tes bikinnya dessert mulu. Kayak nggak punya menu makanan savory aja deh. Isi tart ini apa aja? Di dalam tartnya itu ada custard, Custardnya dari apa? milk, butter, egg, sugar. Ya, terus aku kasih dill di dalamnya. Puas dengan hasilnya, Becca? Cukup puas ya. Cukup puas. Ya. Dil, kundalkan Dil. Rasanya di lidah kita. Udah pernah masak pakai dill sebelumnya? Belum, Chef. Oh, belum. Baru tahu. Kenapa pikir? Karena kalau buah-buahan cuman kepikirannya dessert, Chef. Oke, Becca, ini pertama-tama you did your dessert setelah 3 kali mencoba. Ya. 3 kali mencoba. Ya. Jangan doakan chiffon cake. Gagal. Gagal. At least ini ada kan di piring. Ya. Berbentuknya juga lumayan oke. Seneng banget Chef Arnold muji katanya akhirnya Becca bisa bikin dessert yang bagus sih. Oke, apakah coklat sauce itu necessary di situ? Tidak, menurut saya. Kalau kamu benar-benar memaksain coklat, di mana tart kamu bisa dibikin coklat, di-incorporate coklat di situ. Di sini adalah komposisi di tartnya sendiri dari strawberry jam, dan juga custard, ya. Instead of strawberry jam, kamu paksain taruh di situ. Strawberry jam kamu bisa di-incorporate di custard. Lebih tone down acidity-nya, aroma strawberry juga ada. Kamu bisa taruh fresh strawberry di atas. Kamu kasih daun dill, dicop, dan dicampur dengan sugar. Kamu rasanya apa? It's only milky cream, that's it. Nggak ada strawberry-nya, cuman ada dill. Kalau dimakan dan kegigit. Jelas aja lah rasa panna cottanya cuma susu. Orang aku lihat dia cuma masukin sedikit dari jam dia. Gimana caranya bisa berasa strawberry? Alangkah baiknya kalau misalnya ini di-incorporate jadi satu. Oke, kalau dari saya yang sebenarnya this dish is okay. Ya, benar sekali. Coklatnya bisa lebih baik dalam mengaplikasikannya. Tidak seperti itu. Strawberry jam. Itu yang menurut saya tidak necessary. Kamu sebenarnya bisa, instead of strawberry jam, kamu ada panna cotta kamu potong dice kecil-kecil, so tart kamu isinya real strawberry and that panna cotta. Simple. Oke, as a dessert, ya di sini ada tart, ada panna cotta. Tartnya yes, jadi crustnya jadi matang dengan baik. Tengahnya ada custardnya, atasnya ada jamnya. Baik, panna cottanya juga set, teksturnya enak. Di sini saya cuma khawatir justru cara kamu mengkombinasikan strawberry dengan dillnya. Karena di sini kebanyakan dill yang kamu taruh itu benar-benar cuma dipotong-potong kasar terus kamu taruh aja di dalam. Jadi kalau saya makan tartnya ada satu gigit yang nggak dapat dillnya, saya ngerasa saya lagi makan strawberry tart. Pas saya dapat yang ada dillnya, saya ngerasa ini kok jadi kayak makan quiche yang seharusnya savory, tapi ada manis dari stroberinya. Buat saya di sini belum connect. Menurut saya, pengaplikasian dill di dessert Becca agak kurang. Kemungkinan dia bisa pulang hari ini. Saya pertama kalinya makan strawberry, coklat sama dill ada di satu mulut, dan buat saya
it was not that pleasant, ya. And also one thing for sure ya, Becca, dark chocolate dengan Dil, No. they're not a best friend. Okay, thank you Becca. Thank you, Chef. Setelah dikomentarin juri, aku nggak tahu sih bakalan aman apa enggak, karena tiga-tiganya punya minusnya masing-masing. Menurutku kali ini hidangan mereka itu ada plus minusnya. Tapi aku paling nggak yakin sama hidangan Becca, soalnya komentarnya itu paling buruk. Oke, kami telah mencicipi semua hidangan kalian di tantangan combining 2 ingredients menjadi 1 hidangan. Sekarang kami akan berdeliberasi untuk menentukan posisi kalian di galeri. Berdasarkan komentar juri, kayaknya Becca itu paling buruk, sedangkan Mpok yang paling mending. Aku berharap aku masih bisa lolos, tapi apapun yang terjadi, aku bisa terima. Dengar komentar juri buat Mpok sama Becca sih, menurut aku yang lebih ada effortnya sih. Oke, kami sudah berdeliberasi. Silakan maju ke depan kalian semua. Aku udah pasrah aja, kalaupun harus pulang, aku ikhlas. Duh, aku nggak mau pulang hari ini. Mudah-mudahan aja hari ini nggak pulang dan bisa terus lanjut ke MasterChef. Oke, saya langsung saja. Kalian bertiga menghidangkan hidangan yang cukup baik. Akan tetapi kita semua sudah tahu ya, hidangan yang cukup baik atau yang baik saja itu sudah tidak cukup lagi. Tiga-tiganya menghidangkan hidangan yang baik, akan tetapi mempunyai semua kekurangan, yaitu dalam meng-highlight atau menspesialkan kedua ingredient tersebut, apalagi pas di-combine. Becca dengan Dil dan strawberry-nya, tartnya bagus, panna cotta bagus, tetapi penggunaan Dil di situ kurang maksimal. Dava, kita lupakan mengenai salah penamaan. Akan tetapi, bocconcini dan juga dried habanero, meskipun kita makan rasanya enak, kita tidak bisa mengidentifikasikan kedua ingredient atau bahan tersebut. Risma, pastanya enak, ya, tidak kering. Mungkin pastanya sedikit over, akan tetapi hidangan tersebut enak. Hanya saja balance dari anchovy dan krim itu kurang maksimal, dan di sini penggunaan parsnipnya yang salah. Jujur, aku bingung sih siapa kira-kira yang bakal pulang. Karena dish mereka masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Again, inilah seperti saya bilang ya, ini adalah pressure test di mana pressure test yang sedikit berbeda. Cuman ada 3 orang dan kalian semua sudah setengah jalan untuk meraih mimpi kalian. Jadi intinya di mana kita harus memutuskan mimpi kalian dari sekarang sampai siapapun yang akan menjadi pemenang itu tidak akan mudah pastinya. Karena setiap tantangan, setiap hari, kalian semakin percaya diri, kalian semakin ingin memperebutkan dan juga mewujudkan mimpi kalian. Semakin hari itu pun kita percaya kepada kalian dan juga mimpi kalian. We are here to bring the best out of you guys. Kita di sini untuk mengkritik, untuk membangun kalian supaya kalian bisa benar-benar menunjukkan potensi kalian. Tetapi sayangnya ini adalah kompetisi. Menurutku yang bakal pulang itu adalah Becca. Soalnya dia itu nggak kreatif. Masa strawberry cuma bisa dibikin dessert, padahal kan juga bisa savory. Saya yakin banget kayaknya Becca yang bakal pulang. Adit, menurut kamu siapa yang pertama pulang? Becca. 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 Kenapa? Karena dari komen yang saya lihat hari ini, pengaplikasian Dil
di dish BK sangat kurang dan juga kondimen-kondimennya bagus tapi masih tetap kayak panna cottanya masih hanya creamy rasanya. Ih, Kak Adit so iya banget sih. Kamu hoki aja kemarin lolos dari pressure test. Aku sih nggak setuju sama komentarnya Adit. Soalnya juri punya komentar tuh 50-50 sama Becca. Oke, Becca. Adit sudah menyebut nama kamu. Thank you, Becca. Thank you, Chef. Dan ternyata benar kan tebakan saya, Becca pulang. Ada yang mau dikatakan? Aku terima kasih banget buat Chef Juna, Chef Renda, Chef Arnold. Selama di sini aku banyak dapat hal, aku banyak belajar dari yang nggak tahu, akhirnya jadi tahu. Dari yang nggak bisa, akhirnya jadi bisa karena dengar komentar dari teman-teman juga. Aku mau terima kasih buat semuanya juga yang udah dukung aku di sini, Chefren, dan semua kru-kru yang nggak bisa aku sebutin satu-satu. Thank you. Thank you, Chef. Thank you, Becca, for the nice speech. Sayangnya kamu masih aman dan lanjut ke babak berikutnya. Silakan. Dan ternyata itu cuma prank dan dia langsung naik ke atas. Kok bisa, Chef? Ya elah, Chef, cuma di prank doang. Beneran kali harusnya. Ya, selamat deh buat Becca. Oke. Becca, congratulations, kamu masih aman. Thank you, Chef. Sekarang sisa 2 orang dan menurut aku Dava yang bakal pulang. Karena 2 bahannya nggak ke-highlight. Sedangkan Empok masih 1 lah yang bisa ke-highlight. Tinggal 2 kontestan, Empok dan Dava. Aku harap sih Empok yang selamat kali ini. Season 7 ini jujur aja untuk saya sendiri tuh berbeda. Di mana kita semua di kondisi seperti ini, kita menaruhkan, kita memberanikan diri, effort, kita meninggalkan banyak hal, kita mempertaruhkan untuk berada di sini. Mohon maaf, yang mimpinya untuk menjadi Next MasterChef Indonesia season ke-7 ini berhenti di sini. Karena hidangan tersebut tidak meng-highlight satu dari ingredients yang telah kita berikan dan tidak cukup untuk standar galeri ini, bukan berarti tidak enak. Mohon maaf. Porisma, we're sorry. Semoga Porisma tetap semangat ke depan. Hah? Kok bisa sih Empok Risma pulang? Aku sedih banget Empok yang harus pulang. Karena she's my best friend and also a mentor for me. Tetap masak yang enak. Iya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Chef Arnold, Chef Renata, Chef Juna, juga buat tim MasterChef di RCTI, juga adik-adik dan anak-anakku sekalian. Terima kasih atas semuanya. Saya berterima kasih karena saya udah masuk sini adalah impian saya dari dulu. Dan mungkin adalah ini yang terakhir, tapi saya tetap semangat untuk maju ke depan lagi di luar sana. Tetap masak yang enak. Ya. Pos Risma ini kadang menurut saya itu memiliki semangat yang lebih dari mereka semua yang lebih mudah. Ya. Ya, jangan pernah padam Porisma. Ya. Thank you very much. Terima kasih. Thank you. Boleh saya salam? Boleh, yuk. Walaupun usianya Mpok Risma lebih tua dibanding aku, tapi semangatnya dalam memasak patut diacungi jempol. Dan aku berharap Mpok Risma tetap memasak, tetap semangat di luar sana. Mpok Risma itu seperti sosok ibu yang ada di galeri. Dan Mpok sebagai senior terakhir yang ada. Ya aku ngerasa kehilangan banget sih. Ayah buka apron, ayah cium. Ayah cuma ngerasa sedih bahwa perjalanan ayah cuma sampai di sini. Porisma, semangat, tetap semangat ya.
kasih semuanya. Thank you. Pok, tetap semangat ya. Tetap masak dan tetap cheerful. Semoga di lain waktu kita bisa salsa lagi. Okay, it's not an easy one. No. Kalian mesti sadar. Kembali lagi saya tekankan, tugas kami semakin berat. Tanggung jawab kami juga besar sekali. Di mana kesalahan sedikit bisa membuat kalian pulang. Wah, Empo udah pulang nih. Semoga aja deh aku aman, nggak nyusul. Dan aku gabung sama teman-teman aku yang di atas. Tinggal Dava nih sendirian, tapi kayaknya dia bisa lolos deh. Dava, Ya, Chef. sangat disayangkan. Mimpi kamu juga berhenti sampai di sini. Mimpi kamu juga berhenti sampai di sini. Kamu gugur, selamat meninggalkan galeri MasterChef dan berjuang di luar sana. Terima kasih, Dava. Thank you, Dava. Aku pikir cuma ada satu yang pulang, ternyata Dava juga harus pulang. Wah, 2 orang pulang. Semangat Dava ya. Yes, Chef. Jangan pernah putus Masak asa. terus, belajar Masak terus. Jangan pernah putus asa karena ini kan. Ini personal ini yang saya sebenarnya kemarin saya mau share secara social media. Ternyata Dava ini telah ingin untuk berada di sini dari season 5. Dava DM saya tenggelam. Dava ingin berada di sini. Dava juga DM setelah itu. Dava kecewa, season 5 tidak dipanggil, season 6 tidak dipanggil. Tapi ternyata sudah ada di season 7. Ya kan? Itulah suatu perjuangan. Dari season 5 sampai kamu ada berada di sini season 7. Top 11, top 12. Kamu telah mewujudkan mimpi kamu satu demi satu. Thank you, Dava. Thank you, And Dava. by the way, saya tahu you can cook. Saya tahu tangan orang yang Thank you, Dava. Ya. bisa masak enak. So, you will be fine. Belajar lagi. Belajar terus. Saran saya, Lanjutin terus. jangan hanya belajar dari YouTube. Yes. Cookbook. YouTube kadang salah, tidak ada yang justified. Kecuali Belajar Arnold dari Purnomo. reference yang benar. Kecuali Arnold Purnomo. Oke, thank you, Dava. Thank you, Dava. Aku cukup senang karena Dava harus pulang, karena secara kompetisi dia adalah salah satu saingan terberat aku. Dan sebagai teman, aku cukup sedih karena dia harus pulang duluan lebih awal daripada kita yang lain. Dava, menurut aku kamu hebat. Karena kamu salah satu orang yang ditakutin di galeri MasterChef ini.